Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Munim, untuk pertemuan ke-10 mata kuliah ini. Melanjutkan diskusi kita sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan PMTB dan inventory di pertemuan ke-10 ini. Namun sebelumnya, saya akan masuk dulu ke dalam konsep aset di dalam SNA 2008. Di slide ini saya tunjukkan bahwa aset di dalam SNA 2008 terbagi dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah financial asset, yang kedua adalah non-financial asset. Non-financial asset terbagi ke dalam dua kelompok lagi, yaitu non-financial produce asset, yang kedua adalah non-produce non-financial asset. Non-produce non-financial asset itu mencakup goodwill, contract, leases and licenses, serta natural resources. Contoh yang paling gampang itu adalah tanah, ya, kepemilikan tanah. Untuk non-financial produce asset itu mencakup aset tetap atau fixed asset, inventory, dan barang berharga atau valuable. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa yang namanya aset tetap itu mencakup daripada rumah tinggal, bangunan dan konstruksi, mesin dan perlengkapannya, sampai dengan yang terakhir adalah biaya pemindahan kepemilikan non-produce asset. Ya, tadi saya sudah sampaikan, contoh daripada non-produce asset itu adalah natural resources, contohnya adalah tanah. Jadi biaya pemindahan kepemilikan tanah itu masuk ke dalam aset tetap. Sekali lagi, yang termasuk dalam aset tetap itu adalah biaya pemindahan kepemilikan tanah, bukan tanah itu sendiri. Ya. Di slide ini saya juga tunjukkan bahwa yang namanya aset tetap itu merupakan aset yang diproduksi, memiliki umur pemakaian yang lebih dari 1 tahun, serta nilainya relatif tinggi, digunakan dalam proses produksi secara terus-menerus, memiliki usia pakai dan nilai penyusutan, serta yang terakhir, aset ini dapat diperjualbelikan atau dapat dipindah tangankan. Nah, dari konsep fixed asset tersebut, maka kita bisa tunjukkan yang namanya PMTB. PMTB itu adalah perubahan daripada aset tetap. Ya, penambahan aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap itu adalah PMTB. Jadi PMTB itu bukan akumulasi atau bukan stok. Ya, kalau kita review materi kita sebelum UTS kemarin, ada flow, ada stok. PMTB yang merupakan cerminan dari investasi itu bukanlah stok, bukan akumulasi. Tetapi PMTB itu adalah flow, perubahan aset tetap, yaitu penambahan aset tetap dikurangi pengurangan aset tetap. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Faktor penambah daripada PMTB ini bisa berasal daripada 1. Pembelian, produksi, barter, transfer, sewa beli barang modal yang berasal dari dalam negeri, atau pembelian aset tetap baru maupun bekas dari luar negeri. Contohnya misalkan PT Garuda membeli pesawat bekas dari negara lain, misalkan dari maskapai China gitu misalnya, maka sekalipun itu pesawat bekas itu tetap tercatat sebagai aset tetap, penambahan aset tetap. Lalu penambahan aset tetap itu juga mencakup perbaikan besar aset untuk menambahkan atau untuk meningkatkan kapasitas aset tersebut, juga mencakup pertumbuhan aset yang dibudidayakan. Contohnya, ketika saya membudidayakan tanaman sawit, maka usia tanaman sawit saya dalam 1 tahun itu kan bisa saja bertambah. Nah, penambahan nilai daripada aset yang saya budidayakan tersebut atau penambahan nilai aset kelapa sawit yang saya budidayakan tersebut itu termasuk ke dalam PMTB. Adapun faktor pengurang aset tetap itu mencakup penjualan kepada pihak lain maupun penjualan dengan menggunakan sistem sewa beli. Ya. PMTB mencakup biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu PMTB tidak termasuk kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam. Contohnya biasanya di awal Januari itu
Jakarta selalu dapat kiriman banjir gitu. Jika ada gedung yang rusak atau kendaraan yang rusak, maka kerusakan atas gedung dan kendaraan tersebut tidak dianggap sebagai pengurangan aset tetap. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem pencatatan dan penilaiannya? PMTB dicatat dan dinilai menggunakan kaidah accrual basis, di mana PMTB dicatat ketika kepemilikan daripada aset tersebut dipindahkan atau dialihkan ke unit lain yang menggunakannya. Namun, ada beberapa pengecualian, yakni terkait ketika aset tersebut butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikannya, atau aset tersebut contohnya adalah konstruksi dan cultivated biological resources. Nah, ketika proyek konstruksi yang masih dalam proses pembangunan atau tanaman atau hewan tersebut yang masih belum dewasa tersebut sudah ada pemiliknya, maka dicatat sebagai PMTB ketika proyek konstruksi tersebut mulai dikerjakan atau ketika tanaman atau hewan tersebut mulai ditanam. Tapi ketika belum ada pemiliknya atas proyek konstruksi maupun tanaman dan hewan tersebut, maka tidak dicatat sebagai PMTB. Dicatatnya sebagai work in progress. Saya ilustrasikan. Misalkan saya membangun sebuah kios. Kios tersebut saya niatkan memang untuk tempat saya berusaha, tempat saya melakukan usaha saya, melakukan aktivitas usaha produksi saya. Atau kios tersebut saya bangun, namun tidak lama kemudian ada pihak lain yang tertarik akan kios tersebut. Lalu pihak tersebut juga berniat untuk membeli kios saya tadi. Maka kios tersebut dicatat sebagai PMTB mulai ketika proyek tersebut saya kerjakan. Nah, sekarang ada kasus lagi. Ketika kios tersebut saya bangun tidak untuk saya gunakan sebagai tempat usaha saya. Kios tersebut juga tidak ada yang tertarik untuk membelinya. Hingga akhir tahun 2020, misalkan, kios tersebut tidak ada yang tertarik untuk membelinya. Maka, kios tersebut tidak dicatat sebagai PMTB. Kios tersebut dicatatnya sebagai work in progress. Jadi kasusnya sama-sama kiosnya juga hingga akhir tahun sama-sama belum selesai dibangun. Cuman pada kasus pertama, kios tersebut sudah saya klaim untuk saya gunakan dalam aktivitas produksi saya, atau sudah ada yang berniat untuk membeli kios tersebut, maka itu dicatat sebagai PMTB. Pada kasus kedua, kios tersebut belum ada yang tertarik untuk membelinya, dan saya pun selaku orang yang membangunnya tidak berniat untuk menggunakannya sebagai proses produksi saya. Maka pada kasus kedua ini, kios tersebut dicatat sebagai work in progress atau inventory. Di dalam SNA, PMTB diklasifikasikan ke dalam 7 jenis produk. Nah, ke-7 jenis produk ini dikonkordansikan ke dalam klasifikasi PDB Indonesia ke dalam 6 jenis produk. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke jenis-jenis aset tetap khususnya terkait dengan PMTB. Saya mulai dari rumah tinggal. Jadi rumah tinggal itu tercatat sebagai PMTB kecuali rumah tinggal tersebut tidak digunakan sebagai rumah tinggal. Contohnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ada houseboats, barges, mobile homes, dan caravans dibeli oleh rumah tangga tetapi tidak digunakan untuk rumah tinggalnya. Bisa saja ada sebuah rumah tangga sangat kaya sehingga dia membeli mobil karavan. Tetapi karavan tersebut tidak digunakan sebagai tempat tinggalnya. Dia tetap tinggal, rumah tangga tersebut tetap tinggal di rumahnya. Jadi karavan itu misalkan hanya untuk hiasan, atau karavan tersebut digunakan sewaktu-waktu saja ketika mereka piknik dan rekreasi. Nah, karavan tersebut tidak dicatat sebagai PMTB. Karavan tersebut dicatatnya sebagai PKRT saja.
Namun, ketika ada sebuah rumah tangga lain yang membeli karavan memang ditujukan untuk tempat tinggalnya karena dia memang tidak memiliki tempat tinggal lain selain daripada karavan itu, maka pada kasus tersebut karavan tadi dianggap sebagai rumah tinggal dan dicakup ke dalam PMTB. Gitu. Jadi jelas ketika memang digunakan untuk tempat tinggal, maka item tersebut dicatat sebagai PMTB. Ketika item tersebut tidak digunakan untuk tempat tinggal, maka dicatat sebagai PKRT. Contoh kedua adalah terkait dengan bangunan dan konstruksi lainnya. Ini menjelaskan slide saya di awal tadi. Ketika sebuah bangunan atau konstruksi itu belum terjual, maka bangunan atau konstruksi lainnya tersebut dicatatnya sebagai inventory atau work in progress, ya. Baik itu sudah selesai ataupun belum selesai. Saya kira teman-teman mungkin suka melihat di pinggir jalan ada tulisan kios disewakan atau kios dijual gitu. Itu artinya kios tersebut tidak diperuntukkan untuk tempat usaha si pemilik kios. Kios tersebut juga belum laku untuk disewakan atau belum laku untuk dibeli oleh pihak lain. Artinya kios tersebut masih tercatat sebagai inventory. Kios tersebut tidak tercatat sebagai PMTB. Seperti itu. Lalu jenis aset tetap yang ketiga adalah mesin dan perlengkapan. Nah, untuk item ini sama juga. Ketika barang tersebut dibeli untuk konsumsi rumah tangga, sekalipun dia itu itemnya nilainya cukup tinggi, misalkan komputer set seperti itu. Komputer ini nilainya cukup tinggi, tetapi tidak digunakan untuk menunjang aktivitas produksi, melainkan digunakan untuk konsumsi rumah tangga, maka komputer ini dianggapnya sebagai PKRT. Begitu. Ya. Contohnya lagi mobil, itu paling kelihatan mungkin ya. Sebuah rumah tangga beli mobilnya untuk apa? Untuk aktivitas dia sehari-hari gitu. Maka mobil tersebut tercatatnya sebagai PKRT. Nah, di sisi lain ketika mobil tersebut memang digunakan untuk aktivitas produksi, ya, maka mobil tersebut dicatat sebagai PMTB. Demikian penjelasan saya terkait dengan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Materi selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan inventory. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan agar teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas responsinya untuk dapat disubmit ke Google Classroom di hari ini. Demikian dulu materi tentang inventory akan saya jelaskan di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.